Oke, kita akan mulai saja perbincangan kita, tidak perlu lama-lama. Oke, yuk, Oke, cus. oke, cus. Oh, Udah udah lu lagi ya, Mak. main-main aja, mah. Yuk, Oke, go ahead. Go eh, ahead. hard work equals eternity happiness. Wow, itu kayaknya menjadi suatu bahan, bisa menjadi bahan-bahan yang kontroversial kali ya. Iya, jelas. Nah, lebih kontroversial daripada apa artis-artis gosip-gosip. Sabi. Sabi coy, Oh, exactly iya, lah. sabi, sabi. Apalagi kalau anak-anak milenial tuh yang udah dengar kata hard work, mau kerja keras, udah pasti kayak males gitu. Mereka cari cara gampang ya. Iya Oh, gak sih? betul. Iya. Ya, kayak lu kepikir gak sih kayak di zaman di saat lu masih muda kayak lu seumuran gua di era Mm-mm. lu kayaknya sih kerja keras banget gak sih kalau menurut lu dibandingkan era gua ya. Kalau di era lu Mm-mm. kayak waktu seumuran gua tuh kerja kerasnya tuh kayak gimana sih? Yang orang-orang di sekitar itu tuh kayak gimana sih? Uh, w- when we talk about work hard ya, jadi ketika Hmm. kita berbicara tentang kerja keras gitu ya, sebenarnya kerja keras ini adalah salah satu apa ya, salah satu dorongan sih sebenarnya, dorongan bagaimana kita untuk how to be a great person. Jadi Yap. gimana kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik, karena kadang sometimes people think about kerja keras itu pasti berhubungan dengan cuan, dengan money kan. Cuan. Udah pasti. Yes, dengan Udah itu cuan. udah hukum alam. Tapi Itu udah hukum alam. oh, itu udah hukum alam banget, udah Udah ngalahin hukum teori, alam. udah Iya, yeah. ngalahin teori Charles Teori Darwin Pak. itu kan. Nggak Mm-mm. ada namanya, nggak ada yang namanya kerja keras dapatnya pacar. Nggak ada Oh, tuh. nggak ada, Apaan nggak tuh? Oh, ada. nggak ada. Nggak ada. Iya benar, Nggak ada. nggak ada. Jadi Kecuali kalau kita buat teorinya bisa. oh benar banget, benar. Jadi namanya kerja keras itu sebenarnya bagaimana sih kita ini bukan hanya sekedar menghasilkan duit, bukan hanya sekedar untuk eh, membuat diri kita apa ya, diri kita puas akan hasil, akan result Hmm. yang akan kita dapat, how we got. Yes. Tapi kerja keras itu bagaimana caranya kita itu menciptakan satu kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan berarti dengan kebahagiaan, oh, gue udah kerja keras nih, gue harusnya bisa dapat ini. Tidak, tapi Hmm. kebahagiaan dari hati kita sendiri. Yes. From heart to heart, dari hati untuk hati. Jadi Hmm. bagaimana kita untuk bisa mendeliver when we try to work hard, ketika kita mencoba untuk bekerja lebih keras, terus kita mendapatkan kebahagiaan, itu kebahagiaan dalam berarti oh ya syukur alhamdulillah ya, gue udah Hmm. bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, Ada gue udah work hard, bisa ada hasil lah gitu. ada work hard, ada Ya, result. Itu salah satu pasti. kuncinya. Jadi eh, Hmm. wah, ketika gue udah kerja keras nih, wah berarti gue tuh bisa udah mencapai satu kebahagiaan yang itu bagi gue tuh sangat apa ya, sangat valuable, sangat apa ya, Yes. sangat sangat prestisius itu, karena Betul eh, betul. kita kita ini bukan, kita tidak memandang era ya, kita tidak memandang zaman bahwa kerja keras itu akan berlaku every day, every second, every time. Tidak memandang era, tidak memandang apapun itu, every day, every second, karena setiap detik itu ya kan, we know that about uh, time is money, Yes. ya kan, waktu itu adalah uang. Betul. Jadi bukan berarti kita menginterpretasikan bahwa waktu itu bisa menghasilkan duit, tidak, tapi kadang waktu itu menjadi salah satu sesuatu yang berharga untuk bisa, gimana sih kita bisa dapetin hasilnya, gimana sih kita bisa dapat momennya, gimana sih kita Hmm. bisa dapat nilainya gitu. Hmm. Kalau dari gue sih ya, gue really agree, very very agree. Kerja keras itu memang ini. Gue jadi Mm-mm. mengingat emang gue jadi mengingat dari kata-kata orang tua gue ya dari dulu. Ketika gue di sekolah, bahkan gue kuliah, bahkan menjalani apa yang gue suka saat ini, orang tua Mm-mm. selalu kasih nasihat tuh kayak kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras, kerja keras. Karena Iya, iya, benar. benar kayak bedakan hasil kerja lu dengan maksudnya kita kerja yang mungkin we do our kerja itu biasanya usually ya maksudnya dapat kalau Mm-mm. kita kerja berapa bulan kayak ibaratnya kayak lu kerja di suatu perusahaan, lu kerja di suatu perusahaan Iya, itu misalnya dapat iya. gaji segini kan. Bayangkan kalau misalnya lu kerja lebih ekstra lagi dan lu lebih giat lagi dan lu punya mindsetnya lebih positif lagi dan lu memang kayak terdorong ya pasti juga one day tuh benefitnya contohnya adalah lu terima upah yang lebih, lu bisa Mm-mm. dinaikkan jadi seorang direksi or other things which is Yes. ya hasil
jerit payah kita itu mau seberapa susah pun, mau seberapa sulitnya, pasti tuh bisa, asalkan tuh kita mau mendorong diri kita mau kerja keras atau enggak gitu. Yes. Dan kadang-kadang tuh sebenarnya apa ya, kerja keras ya pasti kita berharapnya sukses ya. Tapi ini berkaitan memang yang namanya tuh eternal happiness itu katanya sukses. Jadi kerja keras itu sama sukses gitu. Jadi kayak gimana ya? Ada pepatah banyak jalan menuju Roma. Betul. Gitu. Banyak jalan menuju Roma. Tapi sayangnya tuh kalau gue lihat mungkin di generasi bawah atau zaman gue saat kayak gini kayak iya kayak apa ya, kayak mungkin gue lihat tuh kayak influencer kayak misalnya Denis Hadi, terus kayak mentor gue kayak misalnya mentor gue di video Downnet Film, mungkin kalau kalian kenal Frances Maledita, terus mentor gue yang kerja di Sony sekarang ko Joshua Budijanto. For me karena mereka itu mentor-mentornya kan, mentor gue, dan gue really lihat bahwa disitulah gue melihat that's a proof where apa ya, sukses itu bisa gitu, asalkan do you want to be apa ya, bukan do you want to be apa, tapi kayak kamu mau jalanan, sebenarnya banyak jalan iya, tapi tiap jalan itu menunjukkan tingkat kesulitan dan kriteria-kriteria tertentu gitu, tergantung dari kita mau melewati jalan itu atau enggak. Kalau misalnya kita dikasih opsi yang banyak jalan tapi yang tidak enak tapi akhir-akhirnya sukses, ya kalau misalnya dari diri kita berhenti di tok doang, nggak mau lewat jalan ini, kita pengen buat jalan yang khusus, ya nggak ada gitu. Kita udah sediakan jalan, tinggal kita mau jalan ini atau enggak gitu loh. Iya, jadi dan itu sih yang memang ya pikiran orang lah maksudnya. Kayak gimana ya? Sebenarnya sukses itu bukan dari kalau menurut gue itu sukses itu ada kaitannya dengan kerja keras. Tapi di sisi lain kerja keras itu juga berkaitan dengan bagaimana cara kita memandangi kerja keras tersebut dan arti dari kesuksesan yang ingin kita capaikan gitu. Iya, karena mungkin dari gue sih begitu. Sukses itu bukan berarti sukses dalam bekerja, tapi sukses dalam hidup juga, sukses dalam berkeluarga, sukses dalam asmara bisa, atau sukses dalam how to manage apa ya, perasaan, hati. Itu tuh kita bisa mengatakan itu tuh sukses itu, karena sukses itu punya makna yang sangat luas. Tidak bisa kita mengartikan sukses itu hanya satu, sukses dalam pekerjaan itu tidak gitu. Terus gue juga bisa lihat kayak misalnya mungkin kalau salah satu orang yang bisa gue lihat itu kayak almarhum Pak Ciputra ya. Kalau dari sisi bisnis, Pak Ciputra. Mungkin yang bisa gue tangkap itu, kalau menurut gue sih, ini menurut pandangan orang beda-beda. Kalau misalnya menurut gue Pak Ciputra itu, walaupun Pak Ciputra memang sudah almarhum, sudah meninggal kita, tetapi his a legacy, dan dia adalah bukti di mana dia itu meninggalkan kita, tapi dia itu meninggal sebagai orang yang sukses gitu. Dia tuh punya perumahan, punya mall, punya everything, dia kembangkan semuanya. I mean, dari segi bisnis dia melakukan diferensiasi yang sangat oke, yang sangat bagus. Jadi kayak kalau misalnya one day, kayak kalau misalnya kalian mau jadi kalian ingin mempunyai karya kayak almarhum Pak Ciputra, atau kalian ingin punya karya yang kayak gimana, ya ujung-ujungnya sukses semua pasti bisa. Pasti karena ada kemauan, ada jalan. Yep. Ya, jadi bagus. Tapi kita gini, kadang kita punya mindset gini. Kita bisa punya mindset seperti itu, kita bisa punya hal yang ditanam seperti itu, bahwa ada kemauan, ada jalan, tapi kita tidak bisa membandingkan kemauan kita, apapun yang punya kita, sama orang lain. Terkadang the wrong mindset-nya, the bad mindset-nya orang Indonesia itu terlalu membeda-bedakan, membagi-bagi atau clustering gitu loh. Jadi kayak cluster, oh ya kalau orang sukses sama orang sukses, oh kalau orang yang tidak sukses sama tidak sukses. Jadi itu semacam kayak ada ada jarak, ada spasi di situ. Karena padahal kan esensi kita untuk bisa bisa sukses, saya tadi bilang kata kunci sukses itu kita sukses dalam menyatukan juga. Jadi menyatukan mindset, menyatukan etos kerja, menyatukan rasa toleransi kita, atau rasa kebersamaan kita tuh, itu yang masih menjadi PR sih sebenarnya untuk kita sebagai Indonesian citizens. Karena
ini tuh selalu menjadi the crucial problems yang kita hadapin saat ini. Itu tuh menurutku masih Parah lah pokoknya. masih iya masih sangat minim banget, bener. Kayak misalnya tuh, gue barusan lihat-lihat kayak Instagramnya, Hmm. lu tahu Dennis Hadi lah ya, pemilik ownernya Hadi Kitchen, ownernya Hadi Salad Tahu, Bar, terus juga tahu. abis baru-baru ini kan dia baru keluarin produk baru tuh, yang namanya Tuh. SOP Alpha tuh. Itu aja bahkan Mm-mm. tuh gue cuman lihat instastorynya dia tuh bahkan apa dia mau apa ya, dia mau ngepost ya kayak kalau misalnya ada produk dia tuh yang kayak dicaci maki, kayak maksudnya produk ini apa ya palsu lah kayak gitu kan. Jadi kayak dari situ aja kayak misalnya kita jangan kan lihat hanya dari satu influencer yang ada di Indonesia ya, tapi semua influencer ya. Kayak misalnya Mm-mm. eh kayak ya contohnya tadi aja kayak Deddy Sadi kan, lu lihat aja ada orang yang support dia, tapi ada orang yang nggak support dia gitu loh. Ngapain kayak Mm. yang jadi pertanyaan gue itu kayak yang nggak supportnya ini tuh kenapa gitu loh. Kayak kenapa Ya, lu nggak bisa jadikan si A atau si B atau si C ini sebagai eh pendorong buat diri lu untuk bisa mencapai apa yang lu inginkan. Nah, gitu loh maksud gua. karena terkadang gini, Mindsetnya itu loh kayak gini Bray, kan gini Bray, kita tuh kadang terhalang mindset bener, karena kita juga terhalang gini, ketika kita ingin melakukan sesuatu seperti itu kayak ada aja nahan, ada aja yang mencegah gitu loh. Padahal kita nih pengen ngelakuin sesuatu yang menurut kita tuh bakal bisa ngebikin berkembang, bakal bisa ngebikin kita untuk apa ya, untuk kita bisa merubah orang atau seperti apapun, tapi kayak ada halangan. Lo ngerasa nggak sih ketika lo ngelakuin sesuatu pasti ada aja halangannya? iya banyak malah. Dari dulu udah Banyak kan? gue pengen udah ngerencanain ini kayak schedule udah kayak gini. Tok, aduh ada halangan kayak aduh gue Iya. masa mesti di schedule mesti buat kayak gini kan capek lagi gitu. Jadi ada aja Pasti, halangannya tuh pasti, pasti. pasti. Betul. Ya, bingung aja gitu. Bingung karena sekarang Iya, sekarang gue bingung tanya. banget. Nah, sekarang gue tanya deh. Eh, kerja keras menurut lo nih, apakah work hard itu salah satu tolak ukur kebahagiaan atau justru itu fondasi untuk membangun kebahagiaan? Menurut lo yang mana? Menurut gue itu sih kerja keras itu sebagai fondasi. Why? Tell me your Fondasi reason. karena Tell me my your reason. reason is because when we are hard work itu pasti kita yang namanya kerja ya pasti yang kerja lah ya, yang pasti Ya. cuan itu udah pasti. Tetapi di sisi Oh lain ya. kerja keras itu bukan hanya soal cuan, but it's also about knowledge gitu. Kayak Knowledge. kalaupun Ya. first knowledge, terus dari knowledge bahkan yang namanya kerja keras itu tidak terlepas dari yang namanya membuat kesalahan. Ya. Make Making sense? failure. Making failure. Ya. Jadi kadang-kadang tuh yang menjadi orang itu tidak bisa sukses, terutama para netizen yang suka caci maki influencer itu, Betul. karena when they have an opportunity, sebenarnya tuh they have an opportunity to become a successful person. Unfortunately, because of their mindset, when they fail, ya udah, they don't want to step up, move from their safe zone, and just stuck at the Yes. same position gitu. They don't have any guts, they don't want to be brave, they don't want to be apa ya, to be inspired by anyone else. He just want to be at that position gitu loh. Jadi kayak dia terjebak dan pikirannya itu udah kayak ibaratnya kayak orang berpikiran keras kayak batu gitu. Ya udah gue gagal Iya. gitu. Kalau misalnya yang ini manusia itu psikologinya kayak gini. Terutama di Indo ya, menurut gue kayak gini. Lu lihat orang foto sama Ferrari, lu lihat orang punya duit kayak gini, pamerin. Yeah. Mindset orang tuh apa? Gue nanya, buat mindset orang kayak gimana? Gue nanya, wih, orang kaya, uangnya pasti haram. Pasti gitu. Nah, itu benar, Pasti. benar banget. Kenapa orang nggak berpikirnya kayak gini? Wih, dia punya Ferrari, keren juga ya. Oke, if he can, then I can. Kenapa nggak punya mindset kayak gitu? Pertanyaan gue. Dan itu masih ya di Indonesia Karena gini, tinggi, karena tinggi gini, banget. ketika orang punya mindset seperti itu, kadang pengetahuan akan sesuatu yang itu bersifat update atau itu bersifat memang itu tuh perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan sains, itu tuh dia masih kurang mengikuti gitu, karena kadang gini, orang ada satu perkembangan atau dua perkembangan gitu. Ketika orang melihat itu headline jadi headline berita, itu udah
apaan sih, bikin males aja, Iya. ngebacanya aja udah apaan sih, udah nggak penting lah, ini mah apa cuy gitu. Jadi kayak udah sebodoh toing lah untuk urusan itu. Iya, Padahal makanya. Bingung. pada terkadang nih ya, material points or crucial points dari apapun yang ada di headline news itu tuh kadang itu menjadi berita yang harus kayak gini, kayak semacam apa sih, kayak semacam peluru peluru yang mana kalau berita itu sudah publish dan kita ngebacanya, dan kebetulan atau suddenly kita berada di era yang diberitakan seperti itu tuh, itu amunisi nggak sih? Amunisi dalam arti how we to prepare. Jadi kayak kita tuh Iya, prepare ada untuk repair. kita harus prepare untuk itu, karena Iya. kita nih dituntut untuk bisa apa sih, bisa mengaccepted berita-berita yang atau headline news atau apa tajuk atau research yang menurut kita itu memang bisa kita lakukan yang sesuai dengan apa yang kita alamin sekarang gitu. Something happen. Pasti itu kan Bahkan harus yang well, bener ya, kadang-kadang orang lihat news gue jadi iya. kepikir kayak gini ya, kepikir pas orang zaman sekarang lihat news mungkin ada yang kurang ya, kecuali kayak orang tua kita nonton news oke wajar, terutama kalau untuk kayak para investor, pengamat ekonomi yang bisnis liatin news itu oke wajar, tapi kayak Iya. gara-gara covid langsung pada perhatiin news terus kan, terus sekarang wah terus Iya. apalagi sekarang tuh wah lu nggak tahu ya, waktu bulan Maret itu kayak misalnya COVID udah masuk Indonesia terus meningkat kasusnya kan. Terus itu juga Sekarang meningkat parah loh. Sekarang meningkat 3.000 kasus. Iya bisa 3.000 kasus kan. Itu terus karena gue juga investor, itu kan gue lihat tuh di peluang IHSG tuh dropnya juga drop banget kan. Itu kan artinya kan ekonomi kita kan turun banget kan. Itu yang gue pikirnya tuh, wah parah bro, ibaratnya kayak lu mau terjun ke laut dari tebing aja, puing. Iya, jadi kita tapi itu sebenarnya kita nih apa ya? Jadi kita sebenarnya belum masuk masa resesi loh nih, tapi kita sebenarnya masih bertahan kalau nggak salah di kuartal, kalau nggak salah kita di kuartal 2 deh. Belum ke resesi dunia. Kalau misal udah resesi, ambiar, karena kan kayak negara kayak Singapura, kayak Korea Selatan kita udah resesi, itu udah menyatakan negaranya udah resesi. Padahal Indonesia ini masih di kuartal 2 deh kalau nggak salah. Kuartal 2 enggak, kuartal 2 -5. Kalau misalnya pokoknya kalau misalnya selama 3 kuartal hasilnya tetap minus, resesi. Jadi resesi tergantung di kuartal ketiga ini. Tergantung di kuartal ketiga ini. Kan? Kalau misalnya minus 0, berapa, nggak separah itu ya oke. Tapi kenapa feeling gue Indonesia akan mengalami resesi? Tapi untungnya gini, kita terselamatkan. Even kayak Korea Selatan atau Singapura, kenapa mereka resesi? Karena mereka banyak industri yang apa-apa berpatokan sama industri. Memang kalau Singapura kan dia full kota ya, karena dia memang kota, negaranya tuh berbentuk tercover kota, lah, itu city, kota semua city. Nah, kalau Korea Selatan itu masih ada sawahnya, tapi sebesar-besarnya sawah di Korea Selatan atau apapun masih besar sumber dayanya Indonesia. Kemungkin karena kita masih terselamatkan oleh natural resources-nya punya kita. Sumber dayanya kita itu yang masih bisa menyelamatkan ekonomi kita ini sebenarnya. Kayak misal di pasar masih bisa jual tempe, masih bisa jual oncom, masih bisa jual kacang panjang, masih bisa jual terong, cabe, kentang, even harganya mau mahal atau enggak, tapi kan kebutuhan sehari-hari kita tuh berasal dari sumber daya alam kita kan, tercukupi. Dan itu kan otomatis menaikkan devisa negara kita sendiri, devisa dari pedagang-pedagang di pasar tradisional. Kalau menurut gue, kita tuh terselamatkannya karena itu sebenarnya, walaupun mungkin keuangan kita, kondisi keuangan kita tuh sudah sangat mengkerut lah, itu gimana gitu loh. Iya, agak serem sih kalau ngomong lu bilang kayak keuangan negara kayak gitu. Apalagi sebenarnya kalau lu bilang minus 5% tuh kayak mungkin kalau yang orang awam kayak minus 5% tuh kecil, untung masih selamat. Gila lu lihat jumlah uangnya berapa lu, habis lu bukan bisa ngomong apa-apa lu. Habis. Parah, jadi kayak lu itu. Parah banget. Iya, benar. Iya, tapi tuh kita tuh bersyukur ya, masih mending ya, kayak maksudnya sekarang online udah ada, kayak misalnya sekarang orang buka all shop kayak di Tokped, Shopee, Lazada kayak gitu kan. Mungkin menurut gua tuh UMKM yang kayak di situ masih bisa diselamatkan gitu. Jadi kayak menurut gua kalau misalnya UMKM. Ya, jadi sebenarnya tuh
sebenarnya tuh kayak orang mau buka bisnis sekarang, walaupun kayak social distancing, kerja di rumah, work from home, itu sebenarnya masih bisa lu buat bisnis sendiri. Tergantung cara Mm-mm. lu tuh mau jalaninnya tuh bisnisnya apa, kreativitas lu kayak Iya. gimana, dan lu lihat opportunity Mm-mm. itu kayak gimana. Lu harus tahu pasar lu Heeh. apa, dan lu harus SWOT gitu. Dan lu juga harus menjual core kompetisi yang lu punya, yang membedakan diri lu dengan kompetitor yang lain itu kayak gimana. eh Dan dari situ eh lu bisa jadi orang be- sukses. believe or not, percaya atau tidak, semenjak pandemi ini banyak sekali bukan banyak sekali, justru negara kita mencetuskan sarjana-sarjana yang ahli di bidang apapun. Sarjana itu bahkan misalnya gue orang biasa, tapi gue tiba-tiba jadi pintar di kesehatan. Percaya nggak? Believe or not? Iya, gue juga apalagi kayak sekarang gue Mm-mm. jurusan ya kayaknya sih rata-rata kayaknya semua orang tahu deh gue jurusan bisnis tapi gue suka Iya, perfilman. Tapi di sisi iya. lain gue juga kan gue lagi ada ikut bisnis kayak semacam bisnis MLM lah. Gue mah apa? Yang penting tuh pandangan gue tuh apapun opportunity yang ditawarkan ke gue ya udah gue take sebanyaknya gue lah gitu loh. Ah ya, Karena heeh. opportunity itu cuma datang sekali. Kalau misalnya opportunity Mm-mm. datang kedua kali itu namanya hoki. Nah, Jarang ini ada opportunity itu datang kedua kali gitu loh. ini berkaitan dengan kerja keras nih ya sebenarnya. Kalau kita Iya. merujuk lagi ke kerja keras, oke, boleh kerja keras untuk apa? Kerja keras untuk tiba menjadi sarjana yang ahli dalam apapun. Oke, itu bisa kita katakan work Bisa. hard ya, kerja keras. Tapi work hardnya kadang suka tidak tidak logically gitu, tidak logis karena Iya. oke, boleh bekerja keras untuk bisa membantu how to inform, untuk menginformasikan ke orang-orang kalau kita ini sedang Hmm. menghadapi ini, kita menghadapi COVID, kita menghadapi resesi, kita menghadapi masa pandemi yang ini, kita nggak tahu Hmm. selesainya kapan, when will be finished itu kita nggak tahu. Tapi Iya. terkadang banyak kerja kerasnya orang-orang work hard, nah justru tidak membuat itu happiness, membuat orang tuh semakin anxiety, tahu nggak sih? Iya, Iya kan, pasti lah. orang makin cepat because when we talk about anxiety, percaya atau tidak juga case-nya di Indonesia ini banyak orang stres yang berujung kepada death, kematian. Dead. Pada sebenarnya Kematian. stresnya itu biasanya nih orang itu akan hidup normal. Oke, dengan bergelimbangan harta, dengan Hmm. kehidupannya sangat freedom, atau dengan sesuatu yang misal nih orang, kan kita tuh punya tipe, Indonesia tuh punya beberapa tipe ya, kapitalis, Iya. idealis, Kapitalis, hedonis, idealis, nasionalis. hedonis, nasionalis. Nah, nah, kita titik berakan ke orang yang hedonis. Hedonis Hedonis. ketika ngadepin pandemi kayak gini, udah bubar itu Udah. cerita mindset mereka hedonis. Iya, gue Ya juga, nggak? lu lihat aja kayak misalnya, gue ambil salah satu contoh kasusnya kayak misalnya Lion Air PHK berapa puluh ribu orang, Oh, banyak itu banget, aja banyak langsung banget. orang, itu langsung head on loh. Lu jangankan di Indo loh, kalau misalnya lu lihat di Amerika, gue bukan dibandingin ya, tapi kalau bisa dibanding dengan Amerika, itu ada gue baca nama itunya kalau nggak salah American Airlines, itu American lima kali Airlines. lipatnya loh, itu 5 kali lipatnya loh yang di PHK sama di Indo. Jadi kalau misalnya di Indo kayak cuman misalnya 5.000 atau 7.000, mereka tuh 35.000 loh. Lu bayangin, tiga puluh lima Iya, ribu tuh ibaratnya udah berapa kali lipatnya dari kita punya gitu loh. Lebih nggak usah hedon jauh, lagi kan mereka. nggak usah jauh-jauh kayak geprek bensu. Ruben Onsu Nah, aja merumahkan berapa ratus atau berapa karyawan, tapi tetap masih dapat insentif. Makanya terkadang apa ya? Kalau orang yang sudah punya mindset hedon, orang yang udah punya mindset materialisme, atau orang yang sudah punya hmm, mindset money is apa ya? Uang itu ada segalanya. Memang nah itu segalanya yang butuh bahaya tuh. uang. Itu yang Iya, bahaya pasti. karena kita ini sekarang sedang menghadapi satu apa ya? Situasi Satu yang benar-benar ini. Ini situasi yang benar-benar kayak di situasi, luar dugaan kita. iya, situasi yang berada di level advance. Wow, itu udah susah. Yes. Wah, ini udah bukan Heeh. level advance lagi. Ini kalau misalnya lu main di game, ini udah level boss. Lu gak tahu kapan akhirnya masalahnya Ini ini. kalau kita main Mobile Legend udah kayak Mythic ini. Levelnya Butuh-butuh udah taktik levelnya rencana-rencana Mythic gitu. banget. Iya, heeh. Jadi Aduh. kayak kita ini berada di dalam satu kondisi yang orang itu berebut-rebut untuk gimana Hmm. caranya mengembalikan seperti sedia kala, gimana caranya membuat hari-hari akan indah seperti sedia kala, tapi Iya. itu susah banget.
Nah, Billy justru apa ya? kalau menurut gua kalau misalnya kayak di era seperti saat ini, justru Ah, ada sebuah peluang. Salah satu peluangnya bisa gue lihat itu adalah bagi orang-orang atau mereka-mereka yang ingin menjadi diri mereka sebagai sociopreneur. Sociopreneur di mana mereka tuh para entrepreneur tapi lebih berfokusnya ke aksi sosial. Kalau misalnya oke. kalau dalam keadaan begini mungkin kalau menurut gue sociopreneur itu bisa meningkat ya karena Oh ya, peran mereka dalam kegiatan aksi sosial tuh bisa membantu juga gitu loh ya at least bisa benar. making things better lah gitu. Kalau itu sih kalau menurut Iya. pandangan gue. Nah terus Mm-mm. kedua kalau kalau misalnya lu mau di saat ini mau sukses bilang nggak bisa, kata siapa ya bisa sebenarnya. Caranya gimana? Iya, Lu udah iya. disediain teknologi, lu online bisa, tinggal cara lu mau jalaninnya kayak gimana kan? Teknologi sekarang juga udah mempermudah lu buat bisnis. Nah, terus yang ketiga yang punya perusahaan offline itu gimana sih solusinya? Ya udah solusinya adalah work from home. Lu berikan mereka training cara menggunakan teknologi ini kayak gimana, cara misalnya ada meeting pakai Zoom, gunakan basic Zoom, how to meet a meeting with Zoom, how to screen sharing with Zoom, gimana caranya. Tetap bisa Iya. kerja secara produktif, walaupun memang pada faktanya nggak bisa, kita emang nggak bisa kerja full di perusahaan Tapi gitu kan, Bray, karena terlalu kadang resiko. kadang kita kendala satu kuota. Kuota tuh Eh, nggak bisa bohong. Ya, karena eh, kita tidak bisa bicara dari sisi orang yang dalam tanda kutip orang punya, tapi kita juga iya, bicara dari sisi orang yang berusaha gimana caranya kuota itu ada semuanya ada. Jadi kita iya, berbicara itu setidaknya dari kedua sisi gitu loh. Jadi hmm, kita oke bicara oh ya semua teknologi mudah atau apa, tapi kadang hmm, kita juga harus melihat di belakang kita atau di bawah kita tuh masih jauh yang akan teknologi, jauh yang akan tertinggal segala berita atau yang anak-anak yes, tertinggal sekolah online-nya, materinya itu tuh yang harusnya menjadi PR buat kita. PR, Ya, bukan buat kita sih, buat semuanya. Jadi lebih semuanya lah. untuk bagaimana apa sih ya? Ya, kita oke, kita juga tidak bisa berbuat lebih. Kadang kadang kita juga dituntut untuk kita aja punya masalah. Kenapa Hmm, kita harus bisa menyelesaikan masalah orang lain gitu? Tapi setidaknya kita ikut membantu dalam arti kita membantu secara pikiran, mungkin aksi bisa kecil-kecil dan gimana caranya yang penting kita ya itu tadi work hard, kita kerja keras untuk meninfluence orang untuk orang itu bisa bahagia kembali, happiness lagi gitu loh. hmm. Itu ya pasti everyone wants to be happy lah, cuman di saat kayak gini lu tau lah tipe-tipe orang Indo kayak gimana. Ya, kita kalau tidak bisa kalau di kita Indo tidak bisa kalau di disamakan Indo tuh dengan kayak gini orang ya. Korea. Iya, kalau di Indo gak ada pekerjaan stress bunuh diri. Wah, kalau di Korea social bullying meninggi, artis-artis bunuh diri. Buh. Iya, kita kan differences cultures. Beda gitu loh. Iya nih. Jadi mau ada rencana buat bisnis apa Nanda nih? Sekarang sih kayak sebenarnya gue lagi mengejar because you know my passion. Ya, You I know know. you definitely know about my passion as well. Jadi Yes, kayak yes. gue akan mengejar passion itu dulu. Maksudnya memang sih ini kondisi masih pandemi masih apa, tapi kalau nggak sekarang kapan lagi gitu, karena sebenarnya gue Ya, mengerjakan ini tuh gue juga butuh effortless, butuh apa ya, sesuatu yang effort yang mendorong luar diri lu biasa lah. gitu. Bisa, ya harus punya effort. Itu effort yang luar biasa dan gue harus kayak melawan tradisi, bukan melawan tradisi dan melawan mindset di mana orang-orang sekitar gue berpikir ah lu ngapain sih pandemi aneh-aneh aja lu, kayak nggak ada Hmm, kerjaan lain atau apa. Tapi bagi gue ini tuh yang gue impikan selama ini, memang akan terkesan ini akan lama atau terkesan ini tuh terlalu muluk atau apa, terkesan hmm. fisik lu tuh kayak gini, lu tuh nggak good looking atau apa. Tapi kapan sih harus gue coba lagi, harus gue coba sampai titik darah penghabisan gue gitu loh. Gue kan juga harus Satu bisa hal, man. mendapat. Hah, Satu hal. kenapa? As long as it's a positive things that you are wanted, yang apa ya, as long as it's positif jalanin Hmm. aja terus. Iya. Apa ya, don't give ngomong kata kasarnya, Don't give up. ngomong kata bukan if people try to put you down,
just don't even care about them and don't give a fuck of them. Oh, Oke, jalanin Zakino. aja. Jalanin Jalanin aja aja. pokoknya. Yang Jalanin penting aja, prinsipnya tancap satu, gaspol, gaspol. go Gaspol. ahead. Go ahead. Iya. Yang penting goal Mm-mm. lo tercapai udah. Yang penting goal lo Iya. tercapai udah. Iya benar. Gitu. Heeh. Kayak gue kayak gini, kayak lu kira gue gabut, editan malah menumpuk, lebih menumpuk daripada kerjaan Iya, sebelum I corona. know. Gue bingung gue. I know your Gue bingung. Gue bingung banget I, dulu. I know your assignments. I know. Gue bingungnya tuh kayak gini. Kayak dulu pas sebelum COVID kayaknya kerjaan editan gue kok lebih dikit ya. Kayak maksudnya kayak buat kayak contohnya tahun lalu UPF Festival dapat, terus dokum acara UPF Festival tahun lalu. Terus kayak gue nunggu kan. Aduh, ini kok gue gak ada dokum atau enggak? Gue tuh baru jalan dokumnya tahun lalu kayak 1 bulan cuma 1 video kan, maksimal 3 video lah 1 bulan. Ini 1 bulan bisa minimal 3 video, maksimal 5 video. Kayak, ini kayak reverse karena kan kita atau kan gimana karena ceritanya gitu loh. Karena kita WFH kan. Jadi apa-apa nerima segala kerjaan itu event di rumah doang. Iya, tapi gue bingungnya gitu gini loh. Kalau dalam konteks hal gue, kayak sebenarnya lebih bagus kayak kita kalau acara offline tuh enaknya sebelum corona tuh kita apa bisa turun ke lapangan syuting kan. Jadi dengan syuting kalau syuting pakai kamera dengan stylenya kita kan kesannya beda kan gitu. Tapi kalau misalnya lu syutingnya cuma ini kan kayak misalnya ada acara lu syutingnya online, yaudah kayak sebenarnya kerjaannya cuma cut doang gitu loh. Not too fancy lah, not too fancy kan. Cuman kayak cuman kayak gini kayak kerjaan ini simple tapi lebih banyak. Kenapa Terkadang di saat pandemi gini lebih simple dan banyak dibanding dengan di saat dulu kerjaan dikit tapi bisa dibuat lebih fancy. Iya, karena sebelum pandemi itu kayak lu dapat kerjaan tuh masih minim atensi. Sekarang udah high attention. Iya. Kayak aneh gak sih kayak reverse gitu loh. Iya, itu tuh parah sih. Iya, itu tadi hukum alam. The law of nature. Oh iya, the law of nature. The miracles of life, keajaiban kehidupan. Oh iya, setuju. Miracles of life, because who knows? Siapa yang tahu? Iya. Lu gara-gara nonton itu, lu ngomong itu, gua bisa beli ini weh. What thing? What's the title? Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Yeah. Itu how to be a rich person. How to be a rich person. Actually, not rich. Ya, bener sih. But it's the same. The way you want to be, cara rich. Ya, it's the same thing. What we already discussed until now is the same thing that what is written in that book gitu. Yeah, because although we have mindset about how to be a rich person, how to be improve our skills, like terkadang itu masih kayak apa sih, kita tuh belum mendeliver itu secara utuh gitu loh, karena itu yang menjadi salah satu disadvantages ya, kerugian yang orang-orang punya gitu loh. Sometimes people have. Jadi kayak but have not I mean like kayak kayak gitulah. Jadi tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. When we talk about humans, law of nature itu udah full of question marks and it's really hard. Humans failure. Yeah. But the point is that the whole to make the conclusion about what we have been discussed until right now, the conclusion is to be successful is not about hard work. It's not about what we want to achieve, or it's not about our goals. What's the most important itu is this, the way, the point of view, cara kita memandangi situasi or mindset kita lah gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih. Yes. Itu aja. Because from our mindset and the way we try to from our point of view and our mindset, that's the whole thing. Dari intinya
cara kita memandang sama mindset itu mempengaruhi decision making kita di saat ini. Whether we Oh want iya, to sangat go forward sangat or what mempengaruhi. gitu. Lebih ke situ aja, lebih ke situ. Sangat mempengaruhi banget karena Iya. ya selama kita tidak keluar dari belenggu untuk apa ya, untuk merubah, untuk gimana caranya lebih, pokoknya gue harus bisa change keadaan gitu ya, itu bakal gitu terus gitu. Karena terkadang ada orang yang punya salah satu kelemahan untuk change suatu keadaan itu sulit, dan orang-orang tuh pasti akan cepat give up gitu. Tapi sebenarnya satu sih, kita tuh cuma butuh satu support dari orang terdekat, support yang gimana kita tuh harus, ketika kita do something itu tuh ada Benar-benar penyertanya gitu. Iya. People who behind us, people who beside us, itu tuh pasti ada, or in Definitely. front of us. Nah, itu tuh pasti ada banget. Dan itu tuh salah satu Pendorongnya necessary, Pendorong. important things to do. Jadi kayak ya pokoknya kita harus punya segalanya dan kita harus how to like how to manage, how to prepare, and how to deliver, and then how to execute. Itu tuh penting banget. Setuju. Itu penting banget. Jadi kayaknya Dan satu lagi pesan dari gue, kita masih bisa meraih impian kita selama kita belum masuk tanah itu. Gak cuma masuk tanah sebelum kita jadi abu. Iya, sebelum kita masih bisa berusaha, kita masih bisa punya impian, kita masih bisa punya pemikiran untuk bisa dilakukan sebelum kita menyatu dengan bumi. Kita masih bisa itu lakukan itu semua. Iya. Setuju. So, ya kan? I think it's already, I mean, really agree. Gak jauh-jauh dari beda sih sebenarnya. Kayak, ya penting, we only live once in here, right? So we have to use our time yang ada and I'm happy when I talk to you, when I'm talking to you. Yeah, really inspired, really useful. No, I'm still learning about everything, about life, about some subjects that I've ever now. Yes. We actually still learning on something because learning. Okay. Because learning is a process to become a better version of ourselves. Gitu. But thank you so much. You already invite me to your, like podcast or like small conversation or small talking. Whenever. Yang penting seru aja gitu. If you want to make a real podcast, we actually have to make a studio. We have to make 2 laptops and a speaker kayak profesional, kayak Deddy Corbuzier, 5, 4, 3, 2, 1, Deddy close the door, kayak TikTok. Do that. Well, I don't have any studio. Well, actually we can do, we can do it through online though. We can do it through online though. Do that. Why not? Yeah. Who knows? Yeah. We have to think it. We have to think it through, because like, if during these situations, some people are limited on their activities, right? They don't usually do their activities outdoors, so they usually do more indoor activities than outdoors. So we can maybe usually we can make it through online, which is the more effective and efficient way. Which is, why not, gitu. Okay. Yes. So it's already been about 30 minutes past, or maybe like 1 hour. Yes. 1 hour. It's over. Already so over. Your friend still playing ML? Your friend still playing ML? I still playing with my friends here. Oh. So what? Let me guess. Udah nyampe mana? Udah legendary, udah first kill, second kill, atau gimana? Legendary. Oh, legendary. Siap. Yeah, siap. Okay, I'm happy when I spoke of you, and then I'm happy when I see you
whenever in online or in Ya, we just need to be positive. We just have to, we must ya, bukan have ya, lebih tepatnya we must have a good or positive mindset dan itu yang harus ditanamin gitu. yeah, okay, okay. Yes. Because ya, if not ya, because if we're not doing that right now, what will happen to our grandchildren, great grandchildren? Masa kita jadi kakek-kakek buyut nanti kayak gini? Iya, bener. Mm-mm. We're not just giving a positive impact on ourselves, but we're trying to give a positive impact as well to the next generation. Wih, sabi, sabi, I'm sabi. pretty sure it would be happen. Yeah, hopefully. Not hopefully. Yeah, we have to make it happen. We have I'm to. pretty sure. I'm pretty sure Yeah, it would be happen. yeah. Okay, Yes. so it's been an hour. So I want to take a shower Okay. because I haven't showered today. Oh, I have. I I haven't have. showered. Slow, calm, calm. Lol, I have. lol, lol. Yo, so I see you on the next podcast. Yeah. Maybe one day we'd like to make another one with another topic with the more controversial topic. I mean, topiknya santai lah ya, santai tapi berbobot. Tuh gimana tuh ceritanya? Gue maunya santai tapi agak kontroversi. Gimana? Oke, boleh, boleh. Boleh ya, Mari kita boleh. bicarakan di next Ayo kita podcast bicarakan. ya. Oke. Oke, siap laksanakan. Oke, Siap. Thank you so much. hati-hati, stay safe and healthy, brother. Cute. Oke, bye-bye. Yo, bye-bye. Bye. Bye-bye. Berarti bapak suka PA import jam